Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua, berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Pace Ebel. Hari Minggu tanggal 18 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-20. Itu hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Wahyu, bab 11 ayat 19a, ditambah bab 12 ayat 1, ditambah ayat 3 sampai 6a, ditambah ayat 10a dan b. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan dada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua,
Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai dengan 26. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 59. Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku meloncat kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 15 Agustus, segenap umat beriman merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Akan tetapi deposit ini telah berkembang jauh sebelumnya, berabad-abad lamanya melintasi waktu. Salah satu jejak yang bisa dilihat adalah dalam lukisan karya El Greco yang berjudul Maria diangkat ke surga pada tahun 1577 di gereja Santo Dominikus di Toledo. Lukisan tersebut menonjol karena memperlihatkan suasana yang jelas serta mengungkapkan keagungan dan dinamika peristiwa. Warna-warna utama merah, biru, serta cahaya kuning yang menyinari pakaian Maria mengisi pusat gambar, yakni Maria dalam terang surgawi. Warna merah jambu, hijau, serta kuning pada pakaian para malaikat di atas dan para rasul di bawah. Di sekitar peti jenazah yang kosong, ini menciptakan keseimbangan. Gambar ini menimbulkan kesan 3 dimensi, sehingga mata orang yang memandang serasa ditarik ke dalam peristiwa bagaikan seorang saksi. Maria, jiwa dan raganya dekat dengan Allah. Inilah surga. Surga bukan tempat di atas, melainkan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Dialah yang menyempurnakan kita sesuai dengan rencana dasarnya, sesuai dengan yang dicita-citakannya waktu menciptakan kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, keindahan ini sukar kita bayangkan. Hanya Maria yang telah mencapai tujuan yang ditetapkannya. Semua manusia lain masih berziarah kepadanya. Dalam kitab Wahyu ada tertulis, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Lalu tampaklah seekor naga merah yang besar sekali, berkepala 7 dengan 10 tanduk. Naga tersebut berdiri di depan perempuan yang akan melahirkan itu, dengan maksud menelan anaknya begitu lahir. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, dalam visi penusun kitab Wahyu, perempuan itu melambangkan umat Allah surgawi yang dalam peredaran waktu tumbuh dalam gereja. Perempuan itu melahirkan putra Allah, yakni Israel baru yang dianiaya sejak awal
sampai sekarang oleh berbagai kelompok jahat yang dilambangkan oleh naga berkepala 7. Dalam kitab pertama Kejadian, Hawa percaya kepada bujukan ular. Dalam kitab terakhir Wahyu, Hawa yang kedua yaitu Maria diancam naga yang dahsyat, tetapi dilindungi Allah karena percaya kepadanya. Hawa adalah ibu semua yang hidup, yang kemudian mati lagi. Namun Maria adalah ibu orang beriman yang dipanggil oleh putranya supaya hidup selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, bacaan Injil Lukas mengisahkan tentang diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama. Namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda, yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Saudara-saudara terkasih, umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat ke surga juga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi jika gereja Katolik mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja. Dan bukannya sesuatu yang baru tiba-tiba ditambahkan. Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda dan dogma Maria diangkat ke surga merupakan pengajaran yang telah lama ada dan diimani oleh gereja, yang nyata ada dalam tulisan para bapak gereja. Dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menetapkan, dan menebisikan sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi. Pada saat Paus Pius ke-12 mengumumkan dogma ini, ia menggunakan wewenangnya sebagai magisterium dan ia bertindak atas nama Kristus untuk mengajar umatnya. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri.
Bagi orang Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa, untuk nanti bersatu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Maka dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin itu mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus seperti Bunda Maria, kita pun pada saat akhir zaman nanti akan diangkat ke surga, jiwa dan badan seperti Dia. Saudara-saudara terkasih, dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia telah bersatu dengan Yesus, akan menyertai kita yang masih berjarah di dunia ini dengan dua-duanya. Karena berpegang bahwa dua orang benar besar kuasanya. Maka betapa besarlah kuasa dua Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah dengan diangkatnya ke surga. Dasar yang kuat dari pengangkatan Bunda Maria ke surga adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Sebab kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya dan malu anak, ialah ibu ternista. Maka fakta bahwa Kristus mengasihi Bunda Maria dan mempersatukannya di dalam misteri kehidupannya menjadikan layak bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda dan perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya menjadi seperti Dia, menang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke surga, sebagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut melalui kebangkitan dan kenaikannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.